Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan materi tentang rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi desain produk dan kemasan produk serta fungsi dan tujuan dari desain produk dan kemasan produk. Nah, pada pertemuan kali ini, lanjutan materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, klasifikasi kemasan produk, yang kedua, jenis-jenis kemasan produk, yang ketiga, syarat-syarat kemasan produk, keempat, merancang kemasan produk, kelima, standar desain kemasan produk, dan yang keenam, model kemasan produk. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi kemasan produk. Nah, kemasan ini dapat digolongkan atas beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan frekuensi dari pemakaian. Nah, ini terbagi menjadi tiga. Ini yang pertama, kemasan sekali pakai atau disposable. Nah, kemasan ini biasanya tuh langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya adalah nasi bungkus. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Nah, contohnya ini seperti galon. Karena apa? Karena galonnya itu bisa dipakai lagi. Kita tinggal isi ulang airnya. Jadi tidak seperti disposable yang sekali pakai itu langsung buang. Terus yang ketiga ada kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen atau semi disposable. Itu wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen. Nah, contohnya ini ada tempat walls es krim. Biasanya kalau di rumah-rumah ini dijadikan tempat bekal. Jadi ada manfaatnya, wadahnya itu bisa dipakai untuk keperluan lain. Nah, selanjutnya berdasarkan struktur sistem kemasan. Klasifikasi kemasan ini berdasarkan kontak produk dengan kemasannya. Nah, dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu kemasan primer. Nah, kemasan primer ini yaitu langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Ini contohnya seperti makanan ringan, itu bahan pangannya itu langsung dibungkus, langsung mengenai bungkus kemasannya. Nah, selanjutnya itu kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lain. Contohnya nih seperti mie goreng yang dimana dimasukkan ke dalam dus supaya lebih tersusun rapi, supaya lebih aman. Kemudian ada lagi kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Nah, jadi biasanya yang pertama itu dilakukan kemasan primer dulu, kemudian kemasan sekunder, dan selanjutnya yaitu kemasan tersier. Nah, kemasan tersier ini biasanya untuk dikirim ke tempat-tempat yang jauh. Supaya apa? Supaya produknya itu tidak rusak, tidak terbanting-banting. Contoh nih lagi misalkan jeruk yang dibungkus kemudian dimasukkan dalam kardus dan kemudian dimasukkan lagi dalam kayu peti. Itu supaya apa? Supaya pertama nih melindungi dari hewan-hewan, terus melindungi juga dari kebusukan, itu bisa juga, jadi supaya lebih aman produknya. Selanjutnya berdasarkan sifat ketentuan bahan kemasan. Pertama, kemasan fleksibel. Nah, kemasan ini biasanya mudah dilunturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis. Nah, contohnya seperti kemasan pada produk tolak angin. Nah, ini apabila di tekuk-tekuk dia aman, dia tidak retak atau patah. Terus kemudian ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Nah, kemasan ini biasanya bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Ini contohnya seperti kemasan pada salep. Nah,
dia ini kemasannya tidak tipis, tidak tebal juga, tapi bisa dilenturkan dan tidak patah, tidak retak. Nah, kemudian ada kemasan yang kaku nih. Nah, kemasan ini biasanya itu keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan. Nah, tapi kemasan ini relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel. Nah, misalnya ini botol dari logam. Kemudian ada berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Nih, ada kemasan hermetis, yaitu dia tahan uap dan gas. Nah, kemasan hermetis yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas udara atau uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Nah, wadah-wadah yang biasanya digunakan itu biasanya tuh kaleng atau botol gelas, jadi lebih aman. Kemudian terus yang kedua ada kemasan tahan cahaya. Nah, kemasan ini wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Nah, kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi serta makanan hasil fermentasi. Kemudian yang ketiga ada kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan ini untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi, umumnya terbuat dari logam dan gelas. Ini di sampingnya ada gambar-gambar contohnya. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Yang pertama yaitu ada siap pakai, yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya seperti kaleng-kaleng ini. Jadi siap pakai, siap diisi oleh produknya. Nah, yang kedua yaitu wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Biasanya itu memerlukan tahap perakitan sebelum diisi. Misalnya nih contohnya itu kertas nasi, biarkan sebelum diisi produknya kita harus melipat dulu supaya bisa diisi oleh produknya. Nah, biasanya itu wadah siap pakai itu lebih simpel, lebih langsung bisa dipakai, sedangkan yang dirakit ini kita harus merakitnya dulu. Selanjutnya ada jenis-jenis kemasan produk. Yang pertama itu ada kemasan kertas, kemasan gelas, kemasan logam atau kaleng, kemasan plastik, komposit atau kertas atau plastik. Kemudian edible packaging, yaitu kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. Ini biasanya ada di sosis yang plastiknya itu bisa langsung dimakan. Kemudian ada biodegradable packaging, yaitu kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Biasanya ini ramah lingkungan kemasannya. Selanjutnya ada syarat dari kemasan produk. Yang pertama yaitu tidak beracun. Jadi bahan kemasan ini tidak mengganggu kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua harus cocok dengan bahan yang dikemas. Kemasan yang dipilih itu harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan maka akan merugikan si produsen. Kemudian sanitasi dan syarat-syarat kesehatan itu harus terjamin. Kemasan yang dipilih harus tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menimbulkan kerusakan karena adanya mikroba. Bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Jadi harus benar-benar steril. Kemudian dapat mencegah pemalsuan. Kemasan ini juga dapat berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan khusus sehingga sulit untuk dipalsukan, dan bila terjadi pemalsuan seandainya itu akan mudah dikenali. Kemudian
Dan selanjutnya, kemudahan membuka dan menutup. Nah, pada umumnya konsumen akan membeli produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup karena ini supaya tidak menyusahkan si konsumennya. Kemudian yang selanjutnya itu kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi itu perlu dipertimbangkan karena isi kemasan itu dapat diambil dengan mudah dan aman, tidak meribetkan si pembeli. Kemudian selanjutnya ada kemudahan pembuangan kemasan bekas. Nah, pada umumnya nih kemasan bekas adalah sampah yang merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Jadi kalau bisa itu kemasannya itu harus yang mudah didaur ulang, tidak menimbulkan sampah yang sulit untuk didaur ulang. Kemudian nih yang selanjutnya ada ukuran, bentuk, dan berat. Nah, ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. Jadi, dalam menentukan kemasan itu harus dilihat dulu nih ukurannya, bentuknya, serta beratnya ini menguntungkan atau merugikan. Kemudian nih yang selanjutnya ada penampilan dan pencetakan. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik baik dari segi bahan atau apapun itu. Terus estetika maupun dekorasi, hal ini sangat terkait oleh selera konsumen. Kemudian yang terakhir ada syarat khusus. Nah, selain syarat-syarat yang telah disampaikan di atas, masih ada lagi syarat-syarat khusus yang perlu diperhatikan, misalnya nih terkait dari iklim daerah pemasaran, yaitu tropis atau subtropis, kelembapannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada merancang kemasan produk. Yang pertama yaitu label harus mudah dimengerti. Label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Nah, gunanya ini apa? Gunanya supaya menarik perhatian oleh konsumen. Kemudian yang kedua yaitu terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus memuat informasi yang relevan yang diperlukan. Hindari penulisan label dengan huruf yang susah dibaca dan berukuran kecil. Nah, ini biasanya kayak ingredients-nya, terus kayak tanggal kadaluarsanya suatu produk itu harus jelas, halal, tidaknya itu harus jelas juga. Nah, ada beberapa hal juga nih yang wajib tercantum dalam sebuah label produk. Itu nih antara lain nama produk. Nama produk itu nama dari produk yang kreatif yang akan dikemas dan dipasarkan. Jadi semua produk itu pasti ada namanya supaya dapat dikenal oleh konsumen. Terus yang kedua, stempel atau merek dagang atau trademark. Itu suatu usaha agar memiliki ciri khas harusnya memiliki stempel atau merek dagang yang unik. Jadi harus unik nih merek dagangnya dan tidak boleh sama dengan merek dagang yang lain. Kemudian yang ketiga ada komposisi dari bahan baku yang digunakan. Nah, komposisinya ini harus dijelaskan, sangat penting dalam produknya, mengandung apa, mengandung vitamin apa contohnya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada neto atau volume bersih, yaitu bobot atau volume sesungguhnya dari produk itu. Jadi harus kita cantumkan juga. Yang kelima itu ada nama produsen, yaitu nama perusahaan yang terlibat dalam pembuatan atau pengolahan produk kreatif tersebut. Ini supaya apa? Supaya produk kita itu misalnya contoh dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga perusahaan kita itu dapat dikenal. Kemudian selanjutnya yang keenam ada nama distributor,
yaitu pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses distribusi suatu produk kreatif. Kemudian yang ketujuh ada nomor registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan. Nah, biasanya ini merupakan bukti otentik bahwa produk kreatif tersebut telah melalui proses pengujian dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Jadi ini ya pasti aman, tidak ada racun gitu. Kemudian ada logo halal. Itu biasanya dicantumkan dalam kemasan produk yang dinyatakan halal untuk dikonsumsi. Nah, karena Indonesia itu sebagian umatnya beragama Muslim, maka logo halal ini penting supaya kita tahu ini halal atau tidak. Kemudian yang 9 selanjutnya itu kode produksi. Nah, sebuah kode yang menyatakan kode produksi atau batch production dari produk kreatif, yaitu mencantumkan tanggal produksi berupa angka atau kode huruf yang menjelaskan tanggal pembuatan produk itu. Jadi ini produknya sudah lama atau belum. Nah, kemudian ada waktu kadaluarsa. Ini kurang lebih sama kode produksi itu. Nih, kemudian kalau waktu kadaluarsa itu keterangan yang menyatakan bahwa produk masih layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian ada ini menurut Julianti dan Nurminah, kadaluarsa yaitu dapat ditulis dengan mencantumkan tulisan best before date, atau artinya yaitu produk masih dalam kondisi baik dan dapat dikonsumsi beberapa saat setelah melewati tanggal yang dicantumkan. Kemudian yang kedua ada use by date, artinya produk itu tidak dapat dikonsumsi jika melewati tanggal yang dicantumkan. Kemudian ada standar desain kemasan produk. Nah, di kemasan produk ini ada standar desainnya juga, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI ini dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Sedangkan BSN sendiri yaitu sebuah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi suatu kemasan produk itu harus ada SNI-nya yang sudah ditetapkan di Indonesia. Bagian terakhir yaitu ada model kemasan produk kreatif. Yang pertama yaitu ada warna atau color. Nah, konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran. Jadi, fungsi warna selain untuk identifikasi juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. Dan yang kedua ada bahan atau material. Terdapat beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya nih, kertas, plastik, aluminium, botol, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk atau form. Bentuk yang sederhana memiliki daya tarik dan keunikan akan mengundang konsumen untuk membeli produk. Yang keempat yaitu ukuran atau size. Ukuran kemasan itu sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan, tebal, dan tipis kemasan itu. Kemudian yang kelima itu logo atau brand. Merek dagang sangat penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk. Apalagi sekarang kebanyakan itu tidak menjual, kebanyakan itu brand itu lebih dijual daripada produknya. Kemudian yang keenam ada topografi atau teks, yaitu muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Jadi ada penjelasan tentang produknya.